Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya. Masak apa hari ini? Gimana kalau kita masak nasi siram sapi? Rasanya mirip banget dengan yang dijual di restoran. Kalau udah pernah coba menu ini, gak bakalan beli di luar lagi deh. Bahan apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak videonya sama-sama. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat nasi siram sapi ini, tentu aja saya pakai daging sapi. Tapi kalau misalnya nggak suka daging sapi, bisa diganti dengan daging ayam, jadi namanya diganti nasi siram ayam, oke? Ini daging sapinya ada beberapa slice, kemudian mau saya campurkan dengan menggunakan tepung tapioka. Tuh kayak gini, saya tambahkan sekitar 2 sendok makan. Nah, diaduk. Kemudian ini diamkan dulu beberapa saat. Tuh, kayak gini aja teman-teman. Selanjutnya kita siapkan bahan lainnya. Sisa tepung tapiokanya ini jangan dibuang, nanti kita gunakan untuk mengentalkan masakannya. Untuk nasi siram sapi biasanya kan menggunakan nasi gurih. Nah, bahan-bahannya itu saya pakai 1 mangkuk kecil nasi. Ini saya bikin untuk 1 porsi teman-teman. Kemudian 1 sendok margarin dan 2 siung bawang putih. Selain bahan ini juga saya akan menggunakan 2 butir telur ayam. Kalau misalnya mau pakai 1 butir juga nggak apa-apa. Nanti pada saat memasak, saya hanya akan menambahkan kecap asin. Nah, ini untuk sayurannya, saya menggunakan wortel, baby corn, atau putren, dan juga pokcoy. Kalau tidak ada ketiga sayuran ini, bisa diganti teman-teman dengan menggunakan jamur, ataupun sayuran apa aja yang ada di rumah. Yang terpenting itu menggunakan daging sapi, karena judulnya itu kan nasi siram sapi ya. Selanjutnya, untuk bumbu, saya hanya menggunakan 1/4 buah bawang bombay, 3 siung bawang merah, dan 2 siung bawang putih. Saya juga menggunakan 2 batang daun bawang. Ini nanti daun bawangnya mau saya masukkan terakhir sebelum sayurannya itu diangkat. Ini bahan utama selain daging gitu ya, untuk membuat nasi siram sapi. Nanti juga pada saat memasak saya akan menambahkan kaldu bubuk, garam, lada putih, kecap asin. Dan buat yang suka, untuk sentuhan terakhirnya bisa ditambahkan dengan minyak wijen. Sekarang kita potong-potong dulu perbawangannya dan mulai memasak. Sekarang kita cincang dulu untuk nasi gurihnya teman-teman. Jadi kalau untuk nasi gurihnya, bawang putihnya itu saya cincang. Tetapi untuk sayurannya atau kuah siram sapinya, perbawangannya cukup diiris tipis aja. Tuh. Nah, ini untuk nasi gurihnya udah selesai. Selanjutnya kita iris-iris bawang untuk kuah siram sapinya. Nah, sekarang kita iris-iris bawang merahnya. Oh ya, untuk nasi gurihnya nanti saya tidak menggunakan banyak bumbu, hanya akan menggunakan kecap asin aja. Karena kan nanti dari kuah siram sapinya itu udah gurih banget, teman-teman. Selanjutnya kita potong-potong bawang putih. Bawang putih. Ya. Diiris tipis aja, tapi kalau misalnya mau diulek juga boleh. Bawang bombaynya juga sama, saya iris-iris juga teman-teman. Nih, bawang bombay. Bawang bombay. Yes. Nah, kayak gini. Sisihkan terlebih dahulu. Pegang dulu sayang. Sisihkan, ini nanti kita tumis di awal. Daun bawangnya ini nanti kita masukkan terakhir. Ini udah selesai, sekarang kita mulai masak-masak teman-teman. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Panaskan wajan, kemudian kita masukkan margarinnya teman-teman. Tunggu sampai meleleh. Ini margarinnya udah mencair dan udah panas. Kemudian kita masukkan bawang putihnya. Saya hanya menggunakan bawang putih teman-teman dan tidak terlalu banyak menggunakan bumbu. Nanti saya mau coba tambahkan kecap asin aja. Nah, ini bawang putihnya udah matang dan juga udah wangi banget. Baru kita masukkan telurnya. Dihancurkan aja telurnya teman-teman, tuh kayak gini. Tuh, biar tercampur dengan bawang putihnya. Tunggu dulu sampai matang, kemudian kita masukkan nasinya deh. Cukup mudah, tapi ini enak sekali. Setelah telurnya matang kayak gini teman-teman, baru kita masukkan nasinya. Tuh, nasi masuk, telur, semua bahan udah masuk. Tinggal kita tambahkan dengan sedikit kecap asin untuk perasa. Nah, kayak gitu aja. Aduk-aduk sampai semuanya rata.
Ini udah tercampur rata dan juga telurnya sudah matang. Kita matikan kompor. Selanjutnya kita memasak kuah siram sapinya. Tuh. Panaskan minyak, kemudian kita tumis-tumis dulu daging yang sudah kita marinasi dengan menggunakan tepung tapioka. Kalau udah kayak gini, kita angkat dulu dagingnya, kita sisihkan. Tuh, ini udah juicy banget dagingnya, udah empuk, enak. Tuh. Sekarang baru kita tumis perbawangannya. Masukkan perbawangan. Tumis sampai layu dan wangi, kemudian kita masukkan bahan lainnya. Nah, ini perbawangannya udah wangi dan juga udah layu. Kemudian kita masukkan sayuran yang keras terlebih dahulu, seperti putren ataupun baby corn dan juga wortel. Tuh, kayak gini. Aduk-aduk, lalu kita tambahkan sedikit air agar matangnya lebih cepat. Tambahkan air. Aduk-aduk sampai semuanya terendam. Tunggu dulu sampai sayuran ini matang, kemudian kita tambahkan bahan lainnya. Nah, ini udah cukup matang. Saya mau kasih bumbu terlebih dahulu, teman-teman. Garam. Jangan terlalu banyak karena nanti kita mau pakai kecap asin agar warnanya lebih menarik. Kemudian lada putih, kaldu bubuk, kecap asin. Nah, begini cukup. Aduk-aduk, aduk-aduk dulu, kan warnanya jadi lebih menarik, jadi nggak pucat gitu setelah dipakaikan kecap asin. Kemudian kita masukkan dagingnya. Daging masuk. Setelah didiamkan beberapa saat, nih dagingnya juga udah cukup matang, baru kita masukkan pok choy. Pok choy kan cepat matang, jadi kita masukkannya terakhir aja. Aduk-aduk. Kalau airnya kurang bisa ditambahkan, teman-teman. Saya mau tambahkan. Tunggu dulu sampai semua mendidih kembali. Kalau misalnya kurang kental, bisa ditambahkan dengan larutan tepung maizena ataupun larutan tepung tapioka. Ini udah cukup matang. Saya mau tambahkan sedikit tepung tapioka agar lebih kental. Kemudian baru saya tambahkan minyak wijen. Jangan lupa dikoreksi rasanya, teman-teman. Untuk tingkat kekentalannya disesuaikan aja. Oh iya, jangan lupa daun bawangnya masuk. Daun bawang. Kemudian kita tambahkan minyak wijen. Kalau yang nggak suka di skip aja minyak wijennya. Aduk-aduk, matikan kompornya. Jangan lupa dikoreksi rasa sebelum dimatikan kompor. Nasi siram sapinya udah jadi. Alhamdulillah suami suka. Anak kecil pun ikut makan. Jadi sekali masak buat anak kecil dan juga orang dewasa. Nasinya itu loh gurih banget. Wajib coba deh resep ini. Terima kasih ya yang sudah menonton videonya sampai selesai dan jangan lupa recook. Bye.